Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami peserta latihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022, gelombang 5, angkatan 42, kelompok 4, akan melaksanakan tugas video tokoh beralak. Adapun tokoh yang akan kami angkat pada tugas kali ini adalah Bapak Menteri Perhubungan, yaitu Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Berikut adalah biografi dari beliau. Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Lahir Palembang 18 Desember 1956. Selama menjadi Menteri Perhubungan, banyak proyek pembangunan pun diselesaikannya, seperti proyek LRT, MRT, dan pembangunan sejumlah bandara dan pelabuhan yang termasuk dalam proyek strategis nasional. Dalam menjangkau daerah terdepan, terluar, dan terpencil, Budi Karya berhasil melakukan penyediaan prasarana, yaitu 18 rute tol laut dengan tujuan menekan disparitas harga di Indonesia Timur, dan 891 trayek angkutan perintis, mulai dari angkutan jalan, angkutan penyeberangan, kereta, hingga udara. Selain itu, pembangunan serta pengembangan 131 bandara di daerah rawan bencana, perbatasan, dan terisolir. Saat dilantik sebagai Menteri Perhubungan pada tanggal 27 Juli tahun 2016, Budi Karya mengaku dititipi dua pesan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu dirinya diminta untuk memperbaiki masalah konektivitas, baik untuk jalur darat, laut, maupun udara. Lalu pesan kedua, dirinya diharapkan mampu memberdayakan stakeholder dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Setelah bertugas sebagai Menteri Perhubungan sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, beliau kemudian dipercaya kembali menjabat sebagai Menteri Perhubungan untuk periode keduanya. Beliau dilantik sebagai Menteri Perhubungan di Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai tahun 2024, pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Pada tanggal 22 Februari tahun 2019, Budi Karya memperoleh anugerah Herman Yohannes Award tahun 2019 di bidang transportasi dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, UGM Yogyakarta. Pada bulan April tahun 2019 lalu, Budi Karya mendapatkan penghargaan sebagai tokoh konektivitas Nusantara dalam acara Anugerah Indonesia Maju 2018-2019, yang diselenggarakan oleh Media Rakyat Merdeka dan Warta Ekonomi. Pada tanggal 23 Mei tahun 2022, Insinyur Budi Karya Sumadi menerima anugerah Doktor Kehormatan, atau Doktor Honoris Causa, dari Universitas Gadjah Mada. Gelar doktor kehormatan tersebut diberikan kepada beliau karena peran dan jasa dalam keilmuannya yang meliputi teknik rancang bangun dan perencanaan di bidang transportasi dalam merajut konektivitas Nusantara. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi menerima penghargaan ITERA Adikarsa Utama. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Rektor ITERA Oviar Z. Tamin, didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik Mitra Jamal, di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin, tanggal 30 November tahun 2020. Menhub Budi Karya Sumardi dianugerahi penghargaan atas jasa dan kontribusi yang luar biasa dalam percepatan pembangunan kampus ITERA, khususnya dalam penyediaan transportasi publik untuk Sivitas Akademika ITERA. Berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, lalu melakukan perbaikan tiada henti. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Bapak Menteri Perhubungan saat meninjau kesiapan operasional mudik angkutan lebaran di Bandara Soekarno-Hatta, beliau beserta jajaran memastikan operasional hingga kenyamanan dapat berjalan dengan baik dan optimal melayani masyarakat. Jalan-jalan. So, what do you feel about transportation in Indonesia? Yeah, transportation is very good. Cakap Melayu juga boleh? Saya bisa senang berjalan. lebih canggih lah.
enak untuk orang tua juga ya Pak ya. Kalau ini kan kadang-kala bisa salah ketik ya Pak. Ini kan ini ya. Ada kamar nggak? Ada Pak. Kalau semalam berapa? Per malamnya kalau untuk yang single nih Pak, 540 Pak. Oh. Bapak Budi Karya Sumadi adalah tokoh inspiratif yang berintegrasi tinggi dan mencerminkan nilai berakhlak. Beliau sangat kolaboratif, yakni terbuka dan bekerja sama dengan Menteri PUPR, Menteri BUMN, dan yang lainnya dalam meningkatkan perkembangan pembangunan di Indonesia untuk kemajuan transportasi darat, laut, dan udara. Nah, ini harus dimaknai bahwa satu kejadian yang besar ini harus juga diambil sebagai suatu pelajaran bahwa solidaritas itu mesti penting. Kebersamaan itu harus penting. Maka saya setiap kali saya katakan, ini presiden, pemerintah kan pengen ini selesai dengan segera. Presiden selalu mengatakan, yuk kita lakukan. Ya, sebagian merok, ya, sebagian bully, jangan dong. Kita harus kompak. Kalau nggak